Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 7 Oktober. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami boleh kembali bersekutu dengan Tuhan lewat firman Tuhan hari ini, lewat renungan kami. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang memberkati firman Tuhan hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, dahulu merupakan keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dahulu merupakan keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saya bacakan dari Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mengungkapkan bahwa kejayaan, kemuliaan di masa lalu yang dia miliki, yang dia nikmati, yang dia alami, yang dahulu merupakan suatu keuntungan, yang dahulu dianggap itu sebuah kehormatan. Namun Paulus mengungkapkan bahwa jauh lebih mulia karena pengenalan akan Kristus. Amin. Jauh lebih mulia pengenalan akan Kristus. Bahkan yang dahulu yang dianggapnya sebuah kehormatan itu, Paulus bahkan menganggapnya bagaikan sampah, tidak berguna. Kita tahu saudara bahwa Paulus adalah orang Yahudi atau orang Israel yang mengikuti aturan-aturan yang telah diperintahkan Allah kepada orang Israel. Yaitu Paulus dari suku Benyamin. Paulus memiliki tanda perjanjian Allah di dalam tubuhnya, yaitu sunat. Di mana dikatakan saudara, Paulus disunat pada hari yang ke-8, tepat pada hari yang ditentukan oleh Allah. Paulus juga adalah seorang Farisi yang dididik oleh Gamaliel, seorang pakar hukum Taurat. Di dalam mentaati hukum Taurat, Paulus tidak bercacat. Ia sangat giat bagi agamanya. Ia menganiaya mereka yang dianggap sebagai musuh agamanya. Tetapi saudara, kita melihat Paulus berubah drastis. Semua kemuliaan yang didapatkan, bahkan di hadapan manusia mendapat penghormatan. Namun Paulus menganggapnya semuanya seperti sampah. Di ayat yang ke-10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Menjadi serupa dengan kematiannya, justru itulah yang dikehendaki. Dari renungan kita ini, dari renungan kita pagi hari ini, Bapak Ibu mengajarkan kita bahwa kemuliaan karena dunia ini, kemuliaan yang kita dapatkan karena
dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan karena mengenal Kristus. Amin. Bahkan menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya, itu harusnya menjadi doa kita. Artinya apa, saudara? Kita mati terhadap diri kita sendiri. Amin. Kita mati terhadap diri kita sendiri. Seandainya Paulus tetap mengingini kejayaan, kemuliaan yang dahulu dia nikmati, kemungkinan dia tidak akan dipenjara, saudara. Tetapi karena pengenalan akan Kristus, bahkan kerinduannya menjadi serupa dengan kematian Kristus, dan Paulus tidak hidup mengikuti keinginan dirinya sendiri, dan dia telah mati terhadap dirinya sendiri. Dan inilah menjadi teladan bagi kita yang percaya kepada Kristus. Amin. Kita tidak seperti orang Israel, saudara. Ketika mereka dituntun, dipimpin oleh Musa melewati padang gurun menuju tanah Kanaan, mereka bosan memakan mana yang diberikan oleh Tuhan. Mereka mengingat kembali, mereka ingin kembali, mereka merindukan kembali kemakmuran yang mereka nikmati di Mesir. Saudara yang kasih Tuhan, walaupun kita mengikut Tuhan, ada tantangan, ada pencobaan. Dan Paulus mengalami hal-hal yang luar biasa, dia dipenjara. Tapi Paulus menganggap itulah kemuliaan. Di balik itu ada kemuliaan yang diberikan Tuhan. Dan itu yang menjadi kerinduan kita. Amin. Kita mari tetap hidup berkenan di mata Tuhan. Kita tetap hidup menyukakan hati Tuhan. Iya. Dan kita menganggap bahwa hidup karena Kristus ini menjadi keuntungan besar bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami bersyukur buat renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.